Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. Hai smart netizen, kembali lagi di Nongkrong Digital bersama saya Irsan 56. Memasuki episode 3, saya kedatangan bintang tamu seorang wirausahawan alias wira usaha di rumah. Bintang tamu reguler kita sambut Papi Bon. Hai, ketemu lagi smart netizen dengan Papi Bon di sini. Di situ dengan siapa? Iya. Ya, apa kabar Papi Bon? Oh baik dong Sam. Kita udah lama juga nggak ketemu ya? Iya, akhir episode 3. Episode ketiga ya. Berarti kita udah nggak ketemu udah berapa hari ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Buat refresh otak dulu ya. Nah, topik kali ini karena ada wirausahawan di depan saya, entrepreneur. Taruh dulu, ini gue 3 episode gue semua kayak gue banyak banget gitu kerjaannya. Kan Bapak ini COI, Pak. Oh iya. Apa COI? Pengangguran produktif. Enggak dong. Apa tuh COI? Apaan? Chief of Everything. Wadaw, amin. Chief of Everything, benar kan? Amin, iya. Multi talent. Multi talent. Tapi belum autopilot semuanya. Belum. Ada waktunya, Pak. Nanti. Jadi tema kita kali ini adalah usaha dan fasilitas digital. Wih, mantap. Wih. Mantap cuy. Nah, pertama-tama pengen tahu dulu nih, usaha apa aja sih yang lo punya Pi sebenarnya? Waduh, gua ada usaha kebab, terus pinggir jalan ya, kebab pinggir jalan, UMKM, terus susu jahe merah, Terus ya ekspedisi, terus sama online shop. online shop itu lininya beda-beda ya? Beda-beda. Online shop jualan apaan by the way? Online shop gua jualan perabotan rumah tangga, multivitamin. Multivitamin Yoi juga ada, fashion juga ada. Waduh, multi talent sekali. Keren Itu udah berapa lini kategori yang berbeda tuh? Berbeda semua. Semuanya berbeda, makanya kepala saya pecah, Pak. Ada F&B, logistik, sama reseller online. Bener. Untuk usaha yang paling lama sebenarnya apa nih Pi, antara yang lagi digelutin? Yang sekarang digelutin, paling lama gue buka kebab. Paling lama kebab? Yoi. Dari kapan? Kebab itu gue buka dari tahun 2015. 2015. Baru sih kalau dihitung sama teman-teman. Ya kalau entrepreneur lain 2020 sih, jalan 5 tahun. Iya. Terus abis kebab merambah ke Ayam goreng, ayam goreng. fried chicken, Pinggir jalan. pinggir jalan. Oh. Tutup Cuman sih. tadi nggak sebut tuh. Tutup kan. Oh iya. Ya, umurnya cuma setahun, malu gua. Oh, cuma setahun ya waktu Cuma itu. setahun ayam goreng. Terus abis itu Itu online shop. online shop. Dari Online tahun shop. Online shop gue tuh dari tahun 2000. Yang ini ya, yang Musdairah ini 2018. 2018 2 tahun. Ya sekarang 2 tahun ya berarti. Oh iya, 2020 2 tahun. jalan. 2020. Benar. Oke. Habis itu baru susu jahe merah. Susu jahe merah. Susu Terus jahe merah tuh baru berapa? 10 bulan kali ya? emang 10 bulan. Iya. Kayaknya sih. Oh, Kurang lebihnya. Kurang lebih. Baru ekspedisi Ekspedisi yang paling baru. paling baru. Wih, luar biasa, banyak banget. Biasa di luar. Pusing banget tuh kayaknya tuh ngatur waktunya tuh. Makanya mata saya turun, Pak. Saya kurang tidur. Terus dari usaha-usaha itu fasilitas digital apa sih yang udah dipakai? Oh, jadi gua cerita, gue sebenarnya memanfaatkan digital tuh udah lama banget San. Oh iya. Dulu 2008 gua punya distro, itu offline kan, offline store. Tapi gua mencoba dunia digital dari tahun 2009. Merambah ke FGB. dunia digital itu Yoi, 2009. gua akhirnya mencoba untuk cari tahu di forum-forum. Waktu itu masih Kaskus kan, masih naik. Iya.
Terus akhirnya gue ikutan FGB di situ. Oh berarti forum jual belinya Kaskus. Oh berarti online duluan justru baru offline. Offline dulu kan gue cerita ke Irsan udah pernah bawa toko gue ke Madingan. Babar belas habis tuh yang di toko kan. Ada sisa di rumah. Oh. Sisa di rumah kayak cuma berapa dus doang gitu 4. Itu dijualin online. Ya, gue coba jual online karena kan gue udah gak punya duit lagi tuh. Iya. Buat sewa tempat. Dulu aja kan udah mahal banget ya nyewa tempat gitu kan. Begitu cuma ada sisa 4 dus baju. Ya udah mau kemana? Terus gue cari tahu. Oh ternyata banyak juga yang jual di FGB Kaskus udah itu. Nah di situ lah gue coba untuk online. Tapi gue nggak gue dalemin sih. Pada saat itu karena kan gue kerja. Akhirnya gue nyari kerja gitu. Tadinya kan mimpinya pengen jadi pengusaha dari ya belia lah. Iya. Dari zaman kuliah. Iya. Lulus kuliah gue pengen jadi pengusaha totok gitu kan. Tapi ternyata takdir menakdirkan gue tuh harus berlikaliku dulu gitu loh. Gue harus kerja dulu sama orang. Iya. Gue harus cari project dulu, ngumpulin duit lagi pelan-pelan, baru mulai lagi usaha gitu. Nah, pas mulai lagi itu di Kebab. 2015. 2015. Oke. 2015 Kebab. Nah, terus lu waktu pas Kebab awal-awal gimana tuh? Nah, uniknya gue tuh di tahun 2015 kan gue buka ya. 1 tahun ke depan itu diluncurkanlah aplikasi ojol. Oke. Untuk food ya, untuk makanan. Iya. Mungkin untuk drivernya udah duluan, cuman kan yang foodnya kan belakangan. Itu kalau nggak salah tahun 2016. Nah kalau untuk Kebab, gue mendigitalisasikannya ke aplikasi ojol tersebut. Jadi gue kalau misalkan dilihat atau track recordnya di tracking gitu ya sama sistem itu, mungkin gue salah satu merchant awalnya dia juga. Karena pada saat itu tim dari kantornya dia masih nyari orang. Jadi ke kedai-kedai gitu masih nyari masa. Masih nyari masa. Masih baru lah. Berarti termasuk apa istilah former lah. Angkatan pertama. Yoi. Angkatan pertama kemitraan. Iya, cuman gua enggak tahu ya kalau misalkan ternyata 2015 ya berarti kan gua bukan pertama. Iya. Cuman gue menyimpulkan itu masih pertama karena ketika kita melihat orang jemput bola, ini masih baru gitu aja. Oke. Simpel itu gue ngelihatnya. Jadi baru mulai bermitra dari 2016 gue bermitra. Itu baru Kebab doang. Oke. Terus abis Kebab jadi reseller online. Ayam dulu. Oh iya, ayam dulu. Yang tutup ya tadi. Tutup itulah pokoknya. Akhirnya kan gue freelance juga. Kan gue freelance di bidang video kan. Kreatif lah. Ya di bidang kreatif. Cuman makin di sini, sampai kapan nih gitu kan? Gue harus punya usaha tambahan nih gitu. Karena kan kebutuhan meningkat. Kebutuhan meningkat ya realistis aja gitu. Iya. Umur tidak lagi muda gitu kan, nggak bisa kesana kesini, sulit gitu. Sulit. Terus memberikan kesempatan juga sama teman-teman yang baru lulus. Gitu. Iya. Kan masa lu maruk banget. Akhirnya gue cari jadi reseller online. Gitu. Kalau itu full online. Itu dari semua marketplace berarti? 3 marketplace besar. Oke. 3 marketplace besar gue ada di situ, tapi gue concern di 1 marketplace. Paling laku dari semuanya apa tuh? Dari marketplace itu barang apa? Banyak. Kalau kan dari data gue perabotan rumah tangga, multivitamin ya, sama fashion. Kalau gue karena gue itu ngincernya emak-emak. Oke. Kan? Iya. Setelah anak gue sekolah tuh gue belajar kan, empang sama mama gede nih. Kan? Membaca situasi dan kesempatan. Bener. Gue pikir anjing jual toples. Untung kagak sih gitu loh. Toples apa? Toples plastik itu kayak buat kue, buat kue bisa, buat kerupuk bisa.
Ini toples kedap udara. Ya. Oh, iya itu nggak ada matinya sih. Iya makanya. Gue kan nggak tahu apa-apa tadi Jan. Iya. Tentang toples, tentang panci, gue nggak ngerti cuy. Iya. Serius, cuman gara-gara gue kesini, gue ketemu supplier. Dari suppliernya pun gue seneng nih, berkembang dia. Nggak cuman toples doang, dia ngimport juga tuh, import panci, vacuum cleaner. Waduh, banyak. Iya, kayak gitu-gitu. Nah dari situ kalau diklasifikasikan paling banyak nih pembelinya, masih kayak toples set gitu. Oh, jadi kayak lu beli paketan. Iya, lu beli 80.000, lu dapat 18 biji toples yang kayak gitu. Terus yang kedua yang laku di gue itu panci. Buat masak. Serius. Sampai gue sold out. Maksudnya gue sold out istilahnya nyetok 8 gitu kan. Gue nyetok 8. Nah, nyampe sebulan udah habis. Fast moving gitu. Fast moving. Terus kalau dari multivitamin gue ada kayak minuman fiber gitu. Oh, oke. Minuman suplemen fiber juga ada. Suplemen ada. Nah itu waktu di marketplace emang cuman ngepost doang, naro barang, terus promo segala macamnya gimana? Oh, ini gue cerita dulu ya, gue sharing dulu kali ya. Iya. Gue pertama kali punya online shop ya, gue di toko hijau tuh. Jadi kan, itu gue cuma naro doang. Terus kagak ada yang beli cuy. Masih sepi banget. Serius, sepi banget. Terus sepi banget, dalam sebulan tuh cuma 3 orderan. Terus 3 orderan, gue kan bukan expert juga misalnya, jadi gue juga masih belajar kan. Cuma seenggaknya masih better lah. Ketika itu gue coba iklan cuy, pakai fasilitasnya mereka kan, ada iklan di marketplace-nya dia gitu. Oh iya. Kayak kita top up saldo gitu kan. Iya. Kita ngiklan nih. Yang dapat poin apa badge gitu? Ya itu kan kalau yang dapat badge itu beda. Kalau dapat badge itu adalah seberapa banyak customer lu puas dengan toko lu. Oh itu jatuhnya itu penilaian. Iya, itu rating lah ibaratnya. Oke. Rating. Kalau misalkan gue sih taunya misalnya gini, ketika customer lu puas lu dapat 2 poin. Oh. Kalau customer lu netral 1 poin. Tapi kalau kecewa minus kok. Waduh. Keras minus apa 0 gitu, gue lupa deh. Keras juga bos. Iya. Nah gue tuh awal-awal gue coba tuh ngiklan di marketplace itu. Biar kalau dicari paling enak gitu. Oh, cuma contoh. Terus saya tahu. Boncos. Bener boncos, gila gue bilang. Gue mau ngularin waktu itu budget gue berapa ya? Ceng. 1 juta. Yoi. Per bulan. Per habisnya aja. Per habisnya aja. Oh, oke. Dan habisnya itu cuma 4 hari. Anjir. Karena gue gak ngerti awalnya. Gue main iya aja gitu kan, ada rekomendasi biaya gitu. Iya. Gue klik aja, terus kayak gemes kan awal-awal. Iklan gue nggak ada yang lihat nih kan. Iya. Nggak ada yang ngeklik nih. Gue naikin lagi harganya. Biaya per kliknya cuma 4 hari. Anjir, 4 hari coba. Gak ada yang order. Serius, gak ada yang order, beneran. Nggak bisa balik modal tuh ya, biaya marketingnya ya. Banget tuh, cuma untung 20.000. Wadah. Lu mau balik modal gimana nih? Nah terus akhirnya ngakalinnya? Ya, gue colongan sih. Gue nyari tahu di Google cara iklan yang efektif gimana. Terus nggak cuma 1 orang, tapi gue beberapa orang gitu kan. Sharing juga gitu sama praktisi. Cari tahu kan, suka ada yang live juga tuh di YouTube, di Facebook tentang marketplace, digital marketing gitu-gitu. Gue ikut aja, misalnya nonton aja gitu, apa nih gitu. Terus aplikasi eksekusi deh tuh. Coba, tapi ternyata siapa yang gue coba 1 juta itu salah banget. Oke. Salah banget. Jadi dari situ gue cari tahu, akhirnya modal sekarang cepet 100.000 per minggu. Coba. Paling cepat 5 hari. Shit. Makanya kalau kita bisa optimasi, biaya per kliknya udah sesuai, cuan sih. Cuan. Sekarang tapi gini ya, sekarang tuh udah sebulan nggak kepake. Oke. Tapi masih ada yang order.
dari iklannya itu apa? Enggak, tanpa kan iklan. udah tanpa iklan. Karena udah ada crowdnya ya. Iya, benar. Karena buat mengundang pengunjung. Iya, kan yang nggak tahu toko gue jadi tahu. Gitu. Nah, dari situ ternyata beberapa seller gede. Tapi gini ya San ya. Kalau lu modal cepet, jangan berharap banyak dulu gitu, tapi eksis aja dulu gitu. Karena kenapa? Karena ternyata ketika lu banyak history lah, jejak digital toko lu di marketplace tersebut, ini pernah banyak kunjungan nih, akhirnya terpromote sendiri katanya. Makanya orang rela investasi di iklannya gede-gedean tuh kayak gitu cuy. Dia kayak akan terpromote, apalagi misalkan reputasi toko lu bagus ya. Itu wah enak banget. Makin mempengaruhi algoritmanya lah. Ya algoritma gitu sih. Terus habis reseller online, terus akhirnya itu kan buka lagi tuh jahe ya. Susu jahe merah. Susu jahe dulu kan. Yoi. Nah susu jahe bermitra juga sama itu ojol. Iya. Bermitra gue sama satu ojol doang tapi. Oh gitu. Yang satunya ketolak. Kok bisa ketolak? Gak tahu saya juga mau nanya nih. Mungkin ada yang kerja di ojol kali ya, bisa bantu saya gitu. Saya udah berapa bulan ini. Oke, terus lebih rame online apa offline? Tergantung beda sih. Kalau kebab gue online. Oh gitu. Ramenya. Terus kalau jahe gue offline. Karena lebih gampang dari lingkungan. Iya, satu. Terus kalau menurut gue sih, lu kalau mau susu jahe merah tuh bikin jalan kaki aja sih biar sehat. Oh gitu. Daripada suruh abangnya beli kan. Bener nggak? Iya. Ikan. Terus kalau dari dua bisnis makanannya ini pakai fasilitas digital lain selain bermitra sama pakai ojek online? Pakai apa? Aplikasi namanya POS, Point of Sales. Itu apa? Ya kayak mesin kasir sih. Oh buat mesin kasir doang. Yoi. Tapi walaupun gue di pinggir jalan UMKM gerobakan, gue tetap pakai fasilitas itu. Oke. Jadi buat pencatatan penjualan. Jadi kita tahu nih hari-hari apa nih yang rame. Jadi kita harus siapin bahan bakunya lebih banyak gitu. Jam-jam ramenya kita tahu. Jadi emang udah mengurangi manual. Sampai pembayaran pun kita cashless. Iyalah, bermitra. Iya sih. Terus selain aplikasi ada lagi kayak pemasaran digitalnya gitu? Ada. Apa ya? Google Business. Yoi. Pasang iklan juga gitu? Enggak. Jadi ketika lo Google Business itu lo bisa menampilkan usaha lo di Google Maps. Oke. Jadi ya seminimum mungkin lah orang lagi daerah gue gitu ya. Terus dia pengen makan kebab, dia ketik kebab keluar kebab gua. Itu pakai Google Business ya kamu? Kalau kebab 2017 kalau salah ya. 2017, jahe 2019, ekspedisi gua 2020. Jadi semua lini bisnis offline lo pakai Google Business. Gak usah jauh-jauh, online shop gue juga pakai Google Business loh walaupun dia online. Ngaruhnya gimana sih? Ngaruhnya adalah ketika kalau driver pada pick up. Iya. Siapa ini posisi di mana? Buka Google Maps, lo ketik aja toko online gua, keluar itu alamat gua. Buat pick up biar gak ribet. Iya. Gitu. Iya, benar-benar mempermudah. Banyak orang, bukan cuman iya doang ya. Benar. Gua full promosi online sih. Mau jahe, mau kebab. Jahe itu gue di Instagram. Iya, main sosial media sih. Oh, tetap eksis juga ya? Tetap eksis. Gokil. Tetap eksis walaupun gue ngupdate jarang-jarang gitu ya. Tapi seenggaknya gue sering dapat orderan tuh dari Instagram justru. Pada nge-DM, "Mas nih, saya udah di kantor ini." Oh gitu? Iya. Susu jahe tuh gitu. Gue juga kaget tiba-tiba kayak kemarin nih. Di kantornya dia lagi ada seminar tentang COVID.
Dia minta 100 gelas dari gue untuk temenin seminarnya dia, padahal siang jam 2 sih. Gue minum susu jahe makin panas sih. Lagi COVID kenapa seminar berdua? Enggak, sebelum PSBB, sebelum diberlakukan. Sebelum diberlakukan PSBB. Pas ini kali ya. Penyuluhan. Februarian lah ya. Oh iya bulan-bulan kemarin. Belum serame itu. Oh enggak. Belum serame sekarang. Belum ada suspek juga ya. Belum. Gitu ya, berarti ya. Belum kayaknya. Cuman kayak desas-desusnya aja. Iya. Desas-desusnya. Jadi dia itu kayak pokoknya gua aja masuk ke situ harus diperiksain juga sih. Iya. Kan waktu awal-awal desas-desusnya itu juga udah pada rame buat pencegahan. Tapi jujur sebelum PSBB, sebelum diberlakukan harus nggak boleh lebih dari 4 orang. Iya. Itu gua juga kantornya dekat sini ternyata. Dia taunya dari Instagram. Jadi tuh dia ceritanya gini, dia pernah beli susu jahe merah di gue. Iya kan? Terus dia cari tahu Instagramnya. Ketemu di Instagram, di DM. Baiklah. Di DM, akhirnya DM-an. Ya udah, gue minta ya udah chat by WA aja biar enak, maksudnya biar pas respon dan lain. Udah belajar ke WA, nego udah jalan. Udah tuh. Cuan lah. Cuan. Tapi di Instagram nggak pakai paid promote segala macam. Belum. Enggak. Oh, online shop gua pernah. Di Instagram Paid promote. Kok paid promote sih? Instagram ads. Iya, paid promote kan itu. Oh iya. Promosi berbayar. Oh iya. Oh iya. Ya Allah. Yang dia connect ke Facebook itu loh. Iya. Sponsor. Tapi efektif. Enggak juga sih. Tergantung dari ininya juga ya. Tergantung eksistensi akun sosmednya juga ya. Bener enggak efektif. Cuman enggak tahu ya, gua justru ya jujur ya. Ketika gua kayaknya enggak berjodoh untuk jualan di sosial media. Oh gitu. Beneran. Karena sekalinya order nipu. Wadaw. Beneran, ini kejadiannya sama gua. Pernah ketipu tapi? Enggak. Untungnya enggak. Iya. Jadi kayak dia mau order sekian biji gitu ya. Iya. Barang bla 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 dikirimin tuh alamatnya dia, alamat pengiriman dan lain-lain. Ujung-ujungnya dia pakai fasilitas salah satu bank di. Iya, yang marak itulah. Tiba-tiba Kak, ini biar bisa ditransfer minta 16 digit nomor ATM. Iya. Buat apa? Iya. Bener gak? Istilahnya lu mau beli satu kontainer dengan model begitu, cuan di gua kan pasti kan, harusnya kan nggak akan gua kasih. Iya. Karena itu gila kan, sensitif sih. Iya, modus. Banyak yang kayak gitu. Terus kejadian lagi bilang, nah gua kan selalu pakai nama singkat kalau gua ngasih nomor rekening. Ini mungkin tips juga buat teman-teman. Nama singkat juga. Jadi gini, rekeningnya bang apa? Bang ini, bang A misalkan gitu. Namanya siapa? Dan karena nama gue nih dan Mas Bon. Belakang gue kan ada lagi. Oh iya. Jadi gue cuma dan Mas Bon doang gitu. Tapi nanti yang tampil panjang. Panjang lengkap. Karena nama gue masih panjang gitu. Iya. Ketika itu dia bilang kalau udah ditransfer ya, bukti transfer ada San. Tapi tulisannya cuma nama pendek gitu doang. Kan udah ketahuan tanpa gue harus cek mutasi rekening. Iya. Itulah triknya. Iya. Misalkan lu Irsan 56 misalkan. Berarti lu tinggal tanya nih bang gua bang B nih. Nama atas namanya Irsan 5. Namanya enggak usah disebutin. Iya. Kayak gitu. Itu triknya itu ya. Iya, triknya. Jadi sering banget cuy. Itu kalau orang yang enggak paham sih kena pasti. Iya. Dan dia juga beraksi itu di sekitar jam 8 sampai jam 10 tuh gue sering banget. Yang jam-jam mutasi rekening. Jadi kalau misalkan narik, kalau misalkan transaksi, Mbak nih belum masuk. Iya, soalnya banknya lagi offline, tunggu nanti ya jam 3 gitu biasanya. Iya. Standar, modus. Oke, balik ke topik utama. Yui. Fasilitas digitalnya tadi udah disebutin, ada Google Business, paid promote di sosmed, paid promote di marketplace. Ya. Terus belajar dari internet juga ya, Yui. kayak nonton dari sosial media orang, dari YouTube.
kulik-kulik forum gitu ya. Betul. Nah, dari semua yang udah lo rasain, kendalanya tuh paling ini apa sih untuk menggunakan fasilitas digital? Kendalanya kalau dari kebab sama jahe ya, yang UMKM gue nih yang offline gitu ya, ketika gue mendaftar jadi merchantnya ojol, serius itu gue daftar susu jahe aja, yang satu keterima yang satu kagak, gue bingung. Padahal kebab ada dua-duanya, cuman yang susu jahe yang satu kagak. Itu alasannya juga nggak tahu, pokoknya gue dapat SMS pengajuan anda ditolak, silakan daftar kembali. Coba apa? Iya. Maksudnya nggak ada alasan jelas. Iya. Gue udah nunggu berbulan-bulan, tiba-tiba ketolak kan sakit. Dan itu nggak ada tindakan lebih follow lanjut up gitu. Lu dari coba dia. Follow up apa? Ya, yang ini gue belum menemukan call centernya. Dia by email, agak males. Kalau gue komplain by email tuh agak males. Gue lebih suka yang by phone. Iya. Jadi biar lebih tanggap jelas. gitu. Iya, biar lebih jelas. Terus apa lagi kendala? Kendalanya titik gue koordinat berubah Gimana tuh? Misalkan gue daftarin nih titik koordinatnya di sini nih. Misalkan di Plaza Blok M misalkan. Iya. Atau titik gue ada di Plaza Senayan. Pas udah jadi aplikasinya. Itu lo titik buat didaftarin di aplikasinya. Iya kan biasanya kan kalau abang driver tuh kan dia sesuai titik kan. Iya. Ngikutin Google Maps gitu kan. Oh iya. Nah titik di Google Maps-nya, titik restoran gua. Kagak pas. Bisa gitu ya? Bisa. Mencar gitu ya udah. Iya, padahal kan kita daftar itu ribet loh, San. Lu pikir cuma nama restoran, nama PIC gitu doang? Kagak. Itu kayak lu harusnya dipersimpel sini. Gua mana ya? Lu daftar, lu harus masukin di Google Maps altitude-nya cuy. Lintang utaranya tuh berapa, -9, titik berapa, itu kan banyak angka cuy. Iya. Koordinatnya. Itu kalau yang nggak ngerti bu gimana? Mungkin gue tahu sih, gue paham sih maksudnya titik itu biar dia masukin konekin ke Google Maps langsung itu. Gitu iya. Ya. Bisa langsung integrate. Cuman masa iya sih dia nggak bisa ngecek gitu loh. Ini gue di jalan ini loh sebenarnya gitu. Satu dan lain hal. Iya, jadi kan bukan aplikasi dia. Mungkin dia juga harus confirm dulu kali ke Google apa gimana gitu. Juga sih kayak dan gitu. Akhirnya masalah pembiasaan doang itu kan, habit akhirnya. Iya, akhirnya mungkin susu jahe gua kenapa sedikit orderan mungkin karena titiknya salah. Serius. Bisa bedanya tuh 400 meter. Jadi kendala salah satunya juga itu ya? Oh iya dong, itu kendala dong. Terus gua komplain juga nggak digubris. Waduh. Slow response. Waduh. Padahal kayaknya tuh aplikasi-aplikasi tersebut tuh gencar banget untuk bahas peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM segala macam. Tapi ternyata ada keluhan kecil tapi berdampak sekali. Iya dong. Kalau di karena kan lebih dalam. Iya, pastilah misalnya gini, ini kan baru gue. Iya. Nggak tahu yang lain gitu loh. Mungkin yang lain asik-asik aja ya. Ya oke sih. Ya kalau misalnya ngebantu kan pasti ngebantu aplikasinya. Cuman ada satu dan lain hal yang di gua tuh begitu keadaannya. Iya. Malah jadi kendala. Malah jadi kendala. Itu cuy. Terus apa lagi? Terus kalau online shop ada satu marketplace yang dia lumayan lama pencairannya. Faktornya kenapa? Gua nggak tahu, tanya sama marketplace. Kan biasanya ada TNC atau sesuatunya gitu bahwa Anda harus melakukan. Gua main di tiga marketplace. Dua marketplace ini better lah. Gua kayak apalagi yang satu ini ya yang gua fokusin itu ya. Gue kayak narik saldo gue itu jam 8 pagi misalkan ya. Setengah 10 udah masuk rekening gue. Paling seamless tuh ya, cepet juga. Yoi, itu udah paling cepat dan bagus menurut gue. Karena ya kan dia harus konfirmasi kita perputaran duit kan dari modal yang penjualan kita tarik dulu kan. Yang satu lagi agak lebih lama tapi same day. Yoi. Iya.
Ya kayak maksimal 4 jam. Iya. Masih oke lah. Cuman satu ini kan harus 1 kali 24 jam. Sebel. Itu udah maksimal 1 kali 24 jam. Apa minimal 1 kali? Maksimalnya 2 kali 24 Wah. jam. Bisa nggak siap-siap jualan dong, Bang? Iya makanya kalau duit pas-pasan kan gimana? Langsung juga. Iya. Itu salah satu kendalanya sih. Kalau gua Itu masalah teknis lah. Ya kritik untuk mereka sih. Iya, tapi kalau untuk sistem penjualannya bagus banget. Semuanya bagus. Udah bagus, udah lebih friendly juga ya. Udah bagus banget, walaupun tampilannya beda-beda nih. Tampilannya beda-beda, cuman menurut gue udah bagus banget lah sistemnya karena lu bisa tahu juga kan barang lu ada di mana, lu lagi posisi dikemas apa lagi pengiriman, apa udah diproses apa belum, lu bisa chatting, konfirmasi, komplainnya cepet, penanganan komplainnya cepet juga. Komplain dari penjual, customer dan penjual? Iya biasanya gini, gue ngirim nih, gue kan sebisa mungkin tuh gue selalu ngirim di hari yang sama. Iya. Dan itu rata-rata mau sampai malam juga gue jabanin, karena gue biar menjaga reputasi online shop gue. Iya. Ya kan, kecuali kalau misalkan yang dia pakai fasilitas instan kurir, instan kurir mau dia same day atau gimana, itu ada batasannya kan, maksimal itu jam 3 sore. Iya. Jam 3 sore. Nah kalau misalkan dia lebih jam 3 ya sore itu sih gue harus ngirim besok pagi. Iya. Tapi kalau misalkan masih pakai ekspedisi, kalau ekspedisi di rumah gue masih 24 jam, gue sikat. Bapak kan sekarang punya ekspedisi. Iya, tapi kan udah 24 jam. Iya sih. Jadi kayak gitu sebisa mungkin sih gua akan menjaga reputasi itu. Terus tadi udah kendala. Nah kendalanya gitu, misalnya gua kirim Senin, terus tiba-tiba customer hari Kamis belum nyampe. Bilang, Gan, ini kok belum nyampe, ini saya, barang saya gini. Sebenarnya padahal kesalahan di kurir. Iyalah, karena kan kita udah nyerahin, dan iya. gue juga punya resinya, gue punya buktinya. SLA-nya suka molor gitu ya. Terus gue bilang, ya komplain aja Pak, atau komplain aja Kak, gitu kan, di online ya. Komplain aja Kak, paling udah dia komplain, gue terima aja. Iya. Terus kayak penyelesaiannya juga pas. Terus kalau buat harapan ke depannya gimana? Kan dengan segala macam challenging dan kesulitan kendala yang dihadapi. Habis. Siapa tahu ada yang denger nih ya kan, orang-orang customer experience. Harapannya sih, gue pengennya kalau inovasi baru sih pasti sih kayaknya. Inovasi baru yang bisa meringankan beban apa dulu nih? Beban pekerjaan, beban otak. Iya. Buat mimin. Maksudnya kayak dipermudah tuh. Gua ada satu marketplace yang ketika dia ada chat masuk, pesanan masuk, notifikasi nggak masuk tapi di handphone gua. Maksudnya masih ada box gitu. Itulah maksudnya diperhatikan. Itu kan sebenarnya kalau orang yang bukan jualan itu pasti lihatnya hal sepele. Cuma notifikasi doang. Cuma kan gue ngejar kepuasan customer. Iya. Istilahnya gue tuh nih ada rata-rata gue bales chat customer itu under 5 minutes. Fast responnya. Iya. Di nomor satuin banget. Padahal yang jadi adminnya gue sama bini gue. Cuma 2 orang. That's why gue ada Android sama iOS. Jadi kalau iOS gue nih Android gue tuh nggak masuk notifikasinya, tapi masuknya di iOS. Jadi pada saat gue ngeliat iOS ada chat order, gue langsung bales. Masih ada ya yang bug-bug kayak gitu ya. Masih. Justru ibaratnya kan itu ya kalau gue sih lihatnya krusial. Iya. Karena kan notif ke penjual. Notif ke penjual itu penjual itu kan sebenarnya customer marketplace juga kan. Ngebantu juga gitu. Kalau misalkan kayak gitu ke penjual, habis juga terus. Ya paling gitulah. Terus apa lagi? Apalagi ya? Pokoknya berinovasi aja lah. Berinovasi aja gue juga bingung sih.
sekarang udah oke sih menurut gue. Yang kayak tadi masalah Apa tuh? aplikasi kemitraan itu untuk FNB. Oh, ini ojol. Iya, harapan Itu mah banyak yang harus diperbaikin kayaknya. Sebutin aja. Iya. Kayak lu daftarnya dipermudah lah. Terus lu kan udah digital nih. Masa iya sih nginput gue daftar harus nunggu 3 bulan. Digital kan cepat harusnya. Cuma kan gue nggak tahu kalau di belakangnya masih diinput manual ya. Iya juga. Cuma kan itu harus dipoles tuh kayak gitu-gitu tuh. Nah, Ya kan, terus jangan ada lagi. Gue di sini suka denger gitu kan. Orderannya nggak rata lah, apalah gitu. Tapi itu untuk driver. Drivernya kan driver suka pernah nongkrong tempat gue, ada aja tuh yang cerita. Iya. Ini titik lu ini. Iya, gue bilang kan gue udah komplain. Nah, komplainnya ini harus di fast response gitu. Kalau misalkan kita telepon diangkat. Istilahnya customer service khusus buat mitra juga ini ya saya dikembangin lagi gitu ya. Karena kan sampai saat ini cuma by email tadi kan. By email yang satu tuh. Cuma aku bisa telepon. Oh, oke. Gitu. Plus minus berarti. Plus minus. Sekarang kita pengen apalagi banyak ya restoran-restoran yang baru mulai terus dia pengen jadi daftar jadi merchantnya dia, atau yang masih rumahan, skala rumahan pengen daftar. Iya. Makanya itu kan nggak semua orang melek teknologi juga. Iya sih. Ya minimum inilah dibantu lah. Dibantu gitu, maksudnya kayak lo formnya tuh cuma PIC, alamat lengkap, titik Google Maps, itu boleh tuh capture aja deh kalau nggak usah masukin altitude dan lain-lain. Gue aja salah. Iya. Kebab bener, gue samain sama kebab gue, kan gue sebelahan. Ternyata beda. Ternyata hasilnya beda. Tiap aplikasi bacanya beda ya. Iya, itu doang sih. Itulah. Itu ya. Itu pokoknya. Tapi overall dengan adanya fasilitas digital, kemitraan segala macam, Google Business dan lain-lain, itu sangat ngebantu ya. Sangat ngebantu. Dan lu nyaranin banget ke para pelaku bisnis. Nyaranin lah. Buat Buat teman-teman yang belum mulai gitu ya. Yang belum mulai. Nyaranin banget. Lu cobain aja dulu deh. Ntar gua jualan lagi. Pokoknya lu cobain dulu, lu rasain lah pokoknya. Iya. Lu rasain pakai aplikasi itu, lu rasain dulu deh. Pasti ada peningkatan. Biar istilahnya yang nggak denger dari orang doang, tapi ngerasain sendiri. Betul. Enggak ya katanya. Benar. Mantap sekali. Mantul. Jadi semoga harapan kedepannya untuk semua aplikasi bug-bugnya mulai berkurang. Betul. Memperhatikan mitra-mitranya juga, bukan cuman customer oriented doang. Terus mempermudah terkait registrasi, terus fast respon dalam menerima dan menjawab kritikan dan permasalahan gitu ya, Pi ya. Benar. Gokil. Mantul. Ya, semoga para pelaku bisnis UMKM Ya, bisa makin berkembang. Amin. Semoga setelah pandemi ini, setelah kembali normal, justru bisa Makin lebih meningkat semangat lagi. Ya, amin. Mendapatkan penghasilan. Amin. Bisa dicoba juga tadi yang disebutin fasilitas-fasilitas digitalnya kayak Google Business, sosial media, jualan di marketplace, terus apa lagi nih? Bermitra dengan aplikasi ojek online. Benar. Dan lain-lain. Ya. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Nongkrong Digital kali ini. Mungkin Pak Pipon ada yang mau ditambahin lagi? Tidak ada, cukup. Oke, cukup. Saatnya kita pamit. Yes. Gua Irsan 56. Gue Papi Bon. Sampai ketemu lagi di Nongkrong Digital selanjutnya. Bye. Ciao.